Asus Zenfone Max Pro M1. Ini HP menurut gue legendaris banget di tahun 2023. Harganya udah di bawah 1 juta. Dan gue bisa bilang nih, spoiler alert, performance-nya lumayan oke banget pakai custom ROM. So, mari kita langsung review Max Pro M1 di tahun 2023 pakai Nusantara ROM. Halo guys, nama gue Steven dari StuffTech dan mari kita langsung aja review si Asus Zenfone Max Pro M1. Yap, ini HP yang legendaris banget. Kita bahas aja dulu yang pertama harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli HP ini sekarang di Tokped kira-kira sekitar 100.000 ya. Untuk yang RAM 4GB dengan internal storage sebesar 64GB, kondisinya pastinya full set dan ini nggak ada minus sama sekali ya. Layar memang kelihatan udah dipakai tapi semuanya original kata si sellernya dan memang semuanya original. Gue rekomen beli yang 4GB RAM karena yang 3GB menurut gue udah sangat lemot banget di tahun 2023. Tapi ya, untuk OS sendiri ini pakai Nusantara OS ya, jadi memang kerasa jauh lebih smooth daripada OS bawaannya dan lebih up to date karena dia ini udah di Android 12 daripada Android 9 yang hanya dikasih 1 tahun aja sama si Asus pada zamannya. So, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue juga taruh link wallpaper di deskripsi. So, untuk harga 100.000 ini speknya menurut gue masih decent banget ya, even dibanding dengan HP zaman sekarang. Dia pakai chipset Snapdragon 636, fabrikasi 14nm, dia punya layar 6 inci, IPS, dan juga dia itu masih ada headphone jack, mono speaker, dan punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa charging sampai 10 watt. Cuma sayangnya dia masih pakai micro USB. Ya, masih wajar lah ya, HP entry level zaman sekarang pun masih banyak yang pakai micro USB. Alright, so kita bahas untuk si desain dan displaynya. So, desain sendiri ini khas zaman 2018 banget ya guys. Bisa kita lihat bodi belakangnya dia terbuat dari kombinasi metal dan plastik. Bodi tengah tengah metal, atas bawah terbuat dari plastik. Ya, ngingetin gue sama kayak Redmi 5 Pro dan HP-HP Xiaomi lainnya ya. Ini Asus mirip banget desainnya kayak HP tersebut. Sedangkan untuk di depan dia ini 6 inci tapi kerasa besar karena bezel atas dan bawahnya tebal ya. Ini kayak 6,5 inci lah kalau HP zaman sekarang tuh yang full screen. Jadi memang HP-nya cukup besar, tapi untuk one-handed masih cukup nyaman menurut gue, masih oke. Desainnya memang bisa kita lihat desain depan kelihatan tua banget ya, tapi it's fine sih. Gue untuk desain sendiri nggak terlalu mentingin ya, jadi nggak masalah. Dan untuk fingerprint yang pastinya di HP ini ada, jadi masih up to date lah ya. Fingerprintnya dia itu di belakang dan kecepatannya memang bukan yang paling cepat, tapi bisa kita lihat ini sangat reliable dan sangat akurat mau di kondisi tangan gue basah atau kering sekalipun. So that's pretty good. Nah, terus mari kita bahas untuk si displaynya. By the way, ini HP nggak ada NFC ya, jadi kita langsung aja loncat ke displaynya. Ini displaynya IPS dan gue bisa bilang view angle-nya sangat bagus banget dan overall kualitas layar menurut gue ini masih oke banget guys. Kalau dibanding sama Redmi 10 atau Redmi A1 ya, HP ini layarnya jauh lebih bagus, warnanya lebih vibrant, lebih sharp, dan overall kerasa oke. Cuma memang bisa kita lihat ya, kalau misalnya kita ke setting, ke kanvas putih, layar gue udah berumur, jadi bisa kita lihat di bagian sini tuh udah mulai gelap dan agak pink. Yang wajar banget, karena ini HP umurnya udah 5 tahun ya, dan ini nggak pernah ganti layar, jadi masih layar original, jadi udah berumur, wajar sekali, ini nggak ada masalah. Overall masih bagus menurut gue layarnya. Dan untuk visibility di bawah sinar matahari, ini layarnya nggak bisa terang banget, bisa kita lihat ya. 10.000 lumens aja pakai lux meter, ini layarnya udah kerasa gelap banget. Dan kalau misal cahayanya direct, yang pastinya bakal nggak kelihatan. It's okay lah. So, untuk keyboardnya sendiri, pertama untuk haptic, yang pasti ini jelek banget hapticnya. Pada zamannya memang ini juga kurang bagus, dan ini juga hapticnya di 2023 menurut gue agak jelek ya, kind of shit. Tapi yang bagus ini sensitivitasnya. Dia untuk ngetik keyboard nggak ada masalah touch-nya, nggak ada touch issue, semua kerasa responsif dan enak banget. Ini layarnya juga 60Hz tapi nggak ada masalah kok. Ya ini menurut gue lebih bagus ya daripada pada zamannya tuh kayak Redmi Note 5 yang menurut gue jelek banget tuh. Banyak masalah sih, ngetik keyboardnya banyak yang salah kalau ngetik keyboard. Di sini sangat perfect banget. Nice. So, next mari kita bahas untuk audio quality-nya. Ini menurut gue yang lumayan surprising ya guys. Pertama untuk kualitas headphone jack. Ini gue tes pakai IEM Moondrop 2. Kualitasnya menurut gue masih sangat bagus banget. Walaupun dia punya amplifier yang agak lemah ya, harus 55% baru kerasa keras, tapi kualitas audionya Asus memang nggak pernah disappointing.
Mau di HP murah Mac Pro M1, Max Pro M2, atau even Zenfone 9 yang baru, kualitas audio selalu bagus ya. Dia punya suara yang lebih ke arah balance, agak sedikit warm, tapi overall suara dia menurut gue sangat bagus. Dia crispy, jernih, dan ngebikin Moondrop 2 agak sedikit bassy, tapi masih enak banget. Overall, suara bagus banget menurut gue. Dan untuk speaker, dia mono speaker, tapi gue bisa bilang masih bisa bersaing dengan HP yang harganya lebih mahal sekalipun. Ini kualitasnya mono speaker, tapi menurut gue lumayan strong ya. Dia masih bulat suaranya, jadi balance, tapi suara vokalnya agak bulat untuk cewek, jadi nggak kelihatan cempreng. Dengan suara yang bisa keras banget, tapi memang di full volume dia itu kayak volumenya aneh ya. Ngingetin gue sama HP zaman dulu sih. Jadi kalau di volume 70% itu masih agak kecil, tapi pas 80 keras banget dan 100% super keras, if you know what I mean. So ya, ini dia lebih detailnya. Speaker testnya gue rekomend kalian pakai headphone dan bisa ngedengerin bedanya lebih detail. Check it out guys. So, selanjutnya mari kita bahas untuk si kamera quality-nya. Ini memang salah satu segmen yang memang kameranya tuh udah kerasa tua banget ya. Yaitu kamera belakang, dia itu dua kamera, tapi lebih tepatnya single kamera sih. Main kamera 13 megapiksel dan kamera keduanya ini hanya di 2 megapiksel depth sensor yang menurut gue nggak berguna ya. Dan kamera depannya dia itu 8 megapiksel aja. Dan hanya bisa nge-record sampai 1080p 30 fps, tapi surprise ini kamera belakang bisa sampai 4K 30. So, untuk kamera belakang bisa kita lihat kualitasnya memang kelihatan kayak HP murah banget ya. Ini udah ketinggalan zaman menurut gue. Even dibanding sama HP sekarang yang harganya 1 juta pas, masih lebih bagus HP sekarang. Bisa kita lihat detail cukup oke, tapi warnanya menurut gue kurang hidup dan juga dia banyak banget bloom ya. Kalau misalkan foto dan di atas ada cahaya, itu cahayanya bakal bocor. Terus dia punya dynamic range yang menurut gue kurang bagus. Overall, kameranya masih oke lah ya untuk ngambil foto, tapi ya untuk harganya menurut gue cocok lah. Dibanding sama HP 1 jutaan lebih di zaman sekarang, beda-beda kelas. So, untuk selfie sama juga, dia punya masalah yang gambarnya tuh agak pudar, walaupun detailnya oke tapi gambarnya pudar, dan juga foto di belakang subjek ada cahaya terang, pretty much gak bisa, pretty much jelek. So ya, kamera memang udah underwhelming, tapi memang pada zamannya juga kamera Zenfone Max Pro M1 bukan yang terbaik ya di harganya. So, untuk video recording ini bisa 4K 30, tapi nanti kalian bakal lihat ini 4K 30-nya menurut gue one of the worst 4K videos I ever seen. So ya, tapi kita balik lagi, ini harganya memang udah murah banget dan pada zamannya memang bukan the best, jadi gue nggak bisa bully HP ini keras banget juga sih. So, ini dia sampelnya pakai resolusi 4K 30, kalian bisa cek langsung kualitasnya. Check it out. Oke, so ini dia video recording pakai resolusi 4K. Bisa kita lihat dynamic range pretty much non-existent. Nice. Dia blooming banget ya. Overall ini memang kameranya menurut gue kurang bagus. Nah, terus untuk gaming performance, ini salah satu segmen yang HP ini masih bisa bertahan, untungnya. So, gua tes main game yang enteng aja, Bandoli bisa kita lihat. Yang pertama, ini nggak ada masalah, nggak ada stutter dan bullshit like that. Overall, gameplay masih smooth. Dan yang kedua, ini nggak ada touch delay sama sekali atau audio delay, bisa kita lihat tuh. Gua main Bandoli ya di difficulty tinggi seperti biasa. Ini bisa perfect, full combo tanpa ada masalah. Jadi memang untuk main game, dia buat kalian yang suka main game butuh touch responsif, HP ini masih capable. Nice. So, next kita ke segmen yang menurut gue the best untuk HP ini berkat custom ROM-nya, yaitu UI experience-nya. So, HP ini pakai Nusantara OS yang pretty much stok Android ya. Dan sebelumnya juga memang Max Pro M1 tuh stok Android kan, jadi nggak ada bedanya sih. Cuma yang gue suka sekarang dia itu udah di Android 12 dan Android 12L. Jadi untuk day-to-day usage ini HP pretty much flawless banget ya. Ini kayak Google Pixel loh. Malah gue bisa bilang ini lebih smooth daripada HP 2 jutaan zaman sekarang kayak Redmi Note 11 atau Realme 9, Realme 10. Yap, ini bisa bersaing dengan HP tersebut.
buat buka aplikasi, surprisingly speednya masih lumayan cepet, buka YouTube, buka Instagram, dan multitasking masih oke. Terus overall navigasi OS menurut gue ini kerasa kayak HP 2 jutaan. So ya, Nusantara OS bener-bener ngebantu banget ya, ngebikin HP ini jadi hidup lagi. Dan mini review gue tentang Nusantara OS sih menurut gue ini bagus banget. Ngingetin gue kayak Google Pixel pakai Android 12, cuma memang ada fitur-fitur sedikit yang dipotong ya. Kayak misalnya ini nggak tahu kenapa gue nggak bisa ngeliat presentasi baterai. Kalau misalnya kita ke battery ya, ini nggak ada tulisan untuk nyalain presentasi baterai, so that's a bit is disappointing. Tapi overall cukup oke, dan bisa kita lihat juga agak ngebug ya, di sini 49, tapi di sini 51. Ya custom ROM lah, wajar menurut gue. Tapi overall sih ini udah ngebikin HP ini smooth aja, udah sangat satisfied, gue udah sangat satisfied. So that's pretty nice. Dan untuk DRM info, kalau misalnya kita ke DRM info, di sini bisa kita lihat untuk security-nya dia di Wi-Fi L3. So that's pretty nice. Tapi memang dia itu by the way itu gue sarkastik ya, dia masih Wi-Fi L3. Sayang sekali. So buat kalian gabut, false dan reverse-nya pastinya harus dia nggak ada support HDR. Ya, it's okay lah. Dan untuk speed test, kita lihat speed testnya. Ini gue yang lumayan penasaran karena di unboxing gue nggak tes ini ya, speed testnya. By the way, HP ini sayangnya hanya support 4 GHz Wi-Fi, nggak support 5 GHz for some reason. Jadi speednya pastinya nggak bakal sampai 200 MB per second ya, kayak internet gue yang bisa nge-support sampai speed tersebut. Kalau bisa kita coba tes pakai Biznet, kita lihat pingnya cukup bagus dan speednya surprisingly untuk 2,4 GHz cukup cepat ya. 40 MB, that's pretty good, nice. Kita lihat speed untuk si uploadnya, keblem. Uploadnya juga cukup oke, dan overall bisa kita lihat speednya untuk Wi-Fi 2,4 GHz menurut gue cukup bagus lah ya, pretty decent. So, last but not least, kita bahas untuk si baterai life-nya. Ini baterai pada zamannya one of the best ya, 5000 mAh battery bisa tahan 2 hari tanpa ada masalah. Tapi untuk zaman sekarang, karena ini HP-nya umurnya udah 5 tahun, artinya apa? Artinya baterainya udah turun kapasitasnya, dan bisa kita lihat ini gue pakai dari kemarin malam sampai sekarang siang. Sisa baterainya memang dia udah di 47%. Udah agak boros memang, dan untuk screen on time-nya di 47% itu hanya dapat 2 jam 39 menit. Jadi kalau misalnya mau sampai 0, kira-kira dapat sampai 5 jam maksimal lah. Ya baterai memang udah tua, tapi itu wajar banget ya, hanya bisa tahan kira-kira sehari atau even nggak sampai sehari. It's fine. Untuk charging speed tapi menurut gue sama aja ya, butuh waktu sekitar 2 jam lebih, 2 jam setengah untuk sampai 0 dari full. Jadi ya, battery life memang udah tua, tapi sih untuk umurnya kalau misalnya kalian pakai HP ini untuk HP emergency, misalnya kalian mau beli Max Pro M1 buat HP emergency, overall sih gue masih rekomend banget. Dan untuk konklusinya, kalau misalnya kalian punya Max Pro M1 atau kalian ingin nyari HP di bawah 100.000 atau di bawah 1 juta untuk jadi HP cadangan atau HP emergency, Max Pro M1 menurut gue masih oke banget. Terutama kalau misalnya kalian install ROM Nusantara ya. Karena kalau misalnya kalian install ROM Nusantara, ini HP menurut gue masih capable banget even untuk HP utama. Dia menurut gue masih punya software yang benar-benar smooth banget. Jadi kalau HP utama masih bagus. Dan buat kalian yang masih punya Max Pro M1 dan ingin nge-revive HP ini, coba install Nusantara OS. Ini menurut gue bikin HP ini jadi capable lagi, bikin HP ini jadi up to date kayak HP zaman sekarang. So that's pretty good. Overall, di harga segini menurut gue masih worth it banget sih. Kalau misalnya kalian bisa nyari HP Max Pro M1 di harga segini buat HP emergency atau HP kedua, ini sih oke banget. Daripada kayak Mi A1 yang kemarin gue review, ini jauh lebih capable, atau Redmi Note 7 ya, ini jauh lebih enak sih. So ya, overall gue rekomend. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper, seperti biasa gue udah taruh link di deskripsi. By the way, sorry kalau misalnya gue agak sedikit dead inside, karena gue nggak tahu kenapa agak sedikit ngantuk, padahal gue udah tuh 8 jam agak nggak enak badan, so I'm sorry about that. Jangan lupa dan subscribe for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk HP unik lainnya kita review. See ya!